Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Syariski Dharma Putra dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SPI bus dan komunikasi pada STM32 dan ESP32 dalam praktikum sistem embedded. Oke, kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi kita pertama mengenal dulu SPI. Itu adalah Serial Peripheral Interface. Itu merupakan protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh Motorola untuk pertukaran data antar microcontroller dan perangkat peripheral. Berbeda dengan I2C yang hanya menggunakan 2 jalur, yaitu SDA dan SCL. SPI ini menggunakan 4 jalur utama sehingga mampu mencapai kecepatan transfer data full to black yang jauh lebih tinggi. Komunikasi kecepatan tinggi digunakan secara ekstensif pada STM32 dan arsitekturnya sama master dan slave. Contoh-contoh peringkat SPI yaitu ada flash memory, itu merupakan modul flash SPI W25G64. Kemudian ada modul storage seperti micro SD card, kemudian ada modul display seperti OLED SSD 1306, kemudian ada juga data converter MCP 3008 ADC dan MCP 4921 DAC, dan ada sensor ADXL 345 yaitu sensor accelerometer. Jalur SPI itu ada MOSI, MISO, SCLK, dan CS atau SS. SPI menggunakan 4 jalur utama untuk memastikan komunikasi yang tersinkron dan berarah ganda secara simultan. Jadi MOSI itu master out slave in, jalur pengiriman data dari master ke slave. Kemudian MISO itu master in slave out, jalur pengiriman data dari slave ke master. Dan SCLK untuk sinyal kontrol sinyal clock tersinkron, dan CS untuk memilih slave aktif. Kemudian ada clock polarity dan clock phase, CPOL dan CPHA. SPI menggunakan 2 parameter penting untuk menentukan format transmisi data seperti CPOL dan CPHA. Konfigurasi ini harus persis sama antar master dan slave agar komunikasi berjalan lancar. Jadi CPOL itu menentukan level logika dari idle clock, high atau low saat tidak ada transmisi, sedangkan CPHA untuk clock phase menentukan pada tepi clock mana naik atau turun data di sampling dan diubah. Nah, dibutuhkan sinkronisasi di sini untuk menjamin data dibaca pada saat yang paling stabil. Di sini 4 mode SPI, kombinasi antara CPOL dan CPHA tadi yang pada gambar di sini itu menghasilkan 4 mode SPI yang berbeda. Setiap perangkat SPI menentukan mode yang harus digunakan berdasarkan datasheet. Kesalahan konfigurasi mode akan menyebabkan data tidak dapat dibaca dengan benar. Di sini ada mode 0 dengan CPOL 0 dan CPHA 2 CPHA 0 untuk device-nya apa saja ada pada tabel ini. Kemudian perbedaan full duplex, half duplex, dan simplex. Protokol SPI ini sangat fleksibel dan dapat dikonfigurasi dalam 3 mode komunikasi berdasarkan kebutuhan aplikasi dan ketersediaan pin jalur data. Jadi ada full duplex di mana kirim dan terima itu dilakukan secara bersamaan menggunakan MOSI dan MISO penuh dengan kinerja yang maksimal. Sedangkan half duplex, kirim atau terima dilakukan secara bergantian. Sering digunakan satu jalur data bidireksional untuk menghemat pin. Kemudian ada simplex, yaitu komunikasi hanya satu arah, hanya transmitter atau hanya receiver, cocok untuk display TX only. Gitu. Kemudian ada chip select atau CS dan multi slave.
Jadi pada jaringan SPI, setiap slave itu memiliki kendali jalur CS tersendiri dari master untuk mencegah konflik bus komunikasi. Di sini active low ketika CS ditarik ke ground atau low, slave menjadi aktif dan merespon clock. Kemudian ada idle hack, saat CS hack, slave mengabaikan seluruh sinyal SCLK dan MOSI. Kemudian kendali akses mencegah dua slave ini mengirim data MISO di saat yang bersamaan. Di sini ada daisy chain dan independent CS. Independent CS itu setiap slave memiliki pin CS tersendiri untuk terhubung ke master. Implementasinya paling sederhana dan paling stabil. Paling umum digunakan dalam semua perangkat SPI dan memakan banyak pin GPIO jika sleeve bertambah. Kemudian ada daisy chain menghubungkan output MISO satu perangkat ke input MOSI. Perangkat berikutnya dalam satu rantai hanya butuh satu CS. Sangat menghemat pin GPIO MCU, namun konfigurasi software lebih kompleks dan tidak semua hardware mendukung mode ini. Kecepatan transfernya SPI itu SPI merupakan salah satu paralel serial tercepat pada STM32 dan ESP32. Frekuensi clock dapat mencapai puluhan MHz. Jadi faktor pembatas kecepatan itu ada di panjang kabel atau induktansi, kemudian kapasitas jalur PCB, dan batas maksimal clock IC slave. Implementasi SPI pada STM32 di sini. Sama seperti sebelumnya, STM32 menyediakan peripheral SPI hardware handle yang diintegrasi langsung melalui Cube FX dengan ekosistem HAL. Jadi ada SPI HAL, ini abstraksi register yang mudah diprogram, kemudian DMA, transfer block data besar tanpa interferensi CPU, kemudian ada interrupt mode, non-blocking API untuk latensi rendah dan mendukung mode master maupun slave. Stabilitas ekstrim untuk lingkungan industrial didukung dengan arsitektur DMA cepat Zero CPU Load Transfer. Kemudian implementasi SPI pada ESP32. Jadi ESP32 ini menggunakan GPIO metrik untuk pin MOSI, MISO, SCLK, dan map bebas ke hampir semua GPIO. Kemudian multi-controller memiliki VSPI dan HSPI hardware block. Kemudian ESP32 driver manajemen antrian transaksi dengan dukungan FreeRTOS dan mendukung transfer DMA kecepatan tinggi. Ini merupakan contoh-contoh modul yang menggunakan SPI. Jadi pertama ada W25K64, ini adalah memori flash SPI berkapasitas 6 megabit atau 8 megabyte. Sangat krusial untuk perangkat IoT modern dan data logging. Kemudian ada micro SD card mode SPI. Micro SD card dapat dioperasikan menggunakan mode SPI sehingga mudah diintegrasikan dengan STM32 maupun ESP32. Saat inisialisasi clock biasanya di set sekitar 400 kHz sebelum ditingkatkan ke frekuensi kerja normal. Mode SPI ini memungkinkan microcontroller murah yang tidak memiliki hardware SDIO atau SDMMC untuk tetap dapat membaca dan menulis file FAT32 ke kartu SD standar secara reliable. Kemudian ada lagi di sini SSD 1306 OLED. Contoh sensor yang menggunakan SPI. SSD 1306 OLED ini versi SPI itu jauh lebih cepat dibandingkan versi I2C. Sangat cocok untuk animasi dan antarmuka gratis yang responsif. Kemudian ada MCP3008 ADC. MCP3008 ini adalah analog to digital converter eksternal
10 bit yang memperluas kemampuan pembacaan sensor MCU. Aplikasi penggunaannya ada data posisi multisensor, pembacaan joystick, analog industri, kemudian monitoring tegangan baterai sel jamak, dan format pembacaan 3 byte via transaksi SPI standar. Kemudian ada peripheral MCP 4921 DAC. MCP ini adalah DAC eksternal 12 bit berbasis SPI yang mampu menghasilkan tegangan analog dengan resolusi tinggi. Perangkat ini sering digunakan pada generator sinyal dan sistem kontrol analog. Keluaran analog resolusinya itu tinggi, sistem kontrol analog di industri proporsional dan digunakan untuk generator sinyal audio atau gelembung. Kemudian ada peripheral ADX L345 atau modul akselerometer. ADXL345 ini merupakan sensor akselerometer 3 sumbu yang mendukung komunikasi SPI maupun I2C. Pada mode SPI biasanya digunakan mode 3 dan menyediakan register identifikasi perangkat serta data percepatan pada sumbu X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, di sini ada error recovery dan bus troubleshooting. Untuk SPI, penyebab utamanya itu biasanya CPOL dan CPHA tidak cocok. Kemudian CS ditarik low dengan benar atau clock SCLK melebihi batas kemampuan slave. Kemudian ada logic analyzer, alat esensial untuk memantau apakah sinyal clock keluar dari master dan apakah MISO membalas dengan byte yang masuk. Kemudian ada langkah-langkah recovery, disable SPI peripheral, reset state hardware pin, kemudian rekonfigur parameter SPI, lanjut tes komunikasi ulang. Integrasi project terpadunya seperti ini, solusi tidak ada respon, itu bisa cek wiring CS atau MISO yang terputus, kemudian data bergeser, salah setting CPOL atau CPHA, kemudian ada SD card gagal, turunkan frekuensi ke 400 kHz saat CMD 0 dan konflik CS, pastikan semua CS slave lain ditarik high saat satu slave diajak bicara. Seperti itu. Nah, perbandingan SPI dan I2C, di sini SPI dan I2C merupakan protokol komunikasi yang saling sering digunakan dalam sistem embedded. SPI unggul pada kecepatan transfer dan komunikasi full duplex, sedangkan I2C unggul pada efisiensi penggunaan pin dan kemudahan menghubungkan banyak perangkat. Oke, kita akan masuk ke demonstrasi praktikumnya. Jadi ini untuk percobaan yang pertama. Ini untuk kopiannya. Jadi tujuan program ini untuk mendemonstrasikan komunikasi dua arah atau full duplex tingkat lanjut menggunakan protokol SPI antara microcontroller ESP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave. Keunikan utama dari resource code ini adalah penerapan teknik kompilasi bersyarat atau conditional compilation menggunakan perintah fungsi. Artinya seluruh instruksi untuk master dan slave ditulis menjadi satu kesatuan di dalam file yang sama. Cara kerjanya pada sistem ini menyerupai percakapan tanya jawab yang sangat terstruktur. Karena protokol SPI tidak memiliki sistem pengalamatan bawaan seperti I2C. Proses ini menciptakan protokol mini buatannya sendiri menggunakan angka penanda atau marker. Nah, perbedaan utama SPI dengan I2C
yang paling mencolok itu pada manajemen jalur komunikasinya. Seperti sudah kita bahas tadi, modul I2C sangat efisien karena hanya membutuhkan 2 kabel SDA dan SCL untuk menghubungkan puluhan perangkat sekaligus menggunakan sistem alamat perangkat. Namun, I2C bekerja secara half duplex, yang berarti perangkat harus bergantian saat mengirim dan menerima data di jalur yang sama. Di sisi lain, SPI bekerja secara full duplex dengan jalur masuk MISO dan keluar MOSI yang terpisah. Hal ini membuat SPI jauh lebih cepat dan leluasa dibandingkan I2C. Oke, seperti itu. Dan untuk videonya seperti ini adalah jadi ini merupakan komunikasi antar microcontroller menggunakan serial SPI, jadi jauh lebih cepat seperti itu. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua ini tujuannya itu mendemonstrasikan penerapan protokol komunikasi SPI pada microcontroller ESP32 untuk mengendalikan sebuah layar TFT LCD berwarna tipe seperti berikut, yaitu ST7735. Berbeda dengan modul sebelumnya yang menggunakan komunikasi I2C untuk layar teks sederhana, penggunaan protokol SPI ini dipilih karena SPI memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. Kecepatan tinggi ini mutlak dibutuhkan karena layar TFT harus memproses dan menampilkan ribuan pixel warna secara individualis setiap detiknya. Melalui program ini, kelompok 5 akan menampilkan antarmuka visual dinamis yang secara otomatis mengganti warna latar belakang layar sekaligus menyajikan teks informasi kelompok. Jadi cara kerja secara keseluruhan itu bertumbuh pada satu siklus perulangan warna pengulangan warna, kemudian proses dimulai dengan tahapan inisialisasi di ESP32, pengaturan pin seperti biasa khusus untuk jalur komunikasi SPI, dan menyalakan layar LCD. Setelah layar menyala dengan latar belakang hitam, program masuk ke perulangan utama. Di dalam perulangan ini, program telah menyiapkan sebuah daftar yang berisi 8 warna yang berbeda. Jadi setiap 2 detik sekali, ESP akan mengeksekusi daftar tersebut secara berurutan, mencetak log warna ke serial monitor, menyapu bersih seluruh layar LCD dengan warna baru, menyesuaikan warna teks agar tetap kontras, dan mengirimkan pesan. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke demonstrasinya. Modul ke-9 percobaan. Di sini merupakan codingan program yang tadi. Nah, ketika setelah di-upload, dia setiap 2 detik dia itu ganti warna.
dan melakukan adjust ke tulisannya biar tidak mati. Oke, lanjut percobaan ketiga. Nah, pada percobaan ketiga ini tujuan programnya akan menggunakan framework ESP32, ESP IDF, Nah, protokol SPI ini kembali dipilih di sini karena fungsinya yang sangat vital untuk menangani transfer data berukuran besar. Jadi tujuan utama dari program ini memperlihatkan bagaimana microcontroller ESP32 tidak hanya bisa membaca sensor atau menyalakan lampu, tetapi juga memiliki kemampuan manajemen file layaknya sebuah komputer kecil, mulai dari pembuatan file baru, menulis data, membaca teks, membuat format tabel CSV, hingga menghapus file di dalam memori. Oke, ini untuk modul ini yang ketiga. Jadi ini videonya. Jadi alur kerja program ini diatur secara sekuensial di dalam fungsi main. Proses dimulai dengan memanggil fungsi inisialisasi dihubungkan ke ESP32 dengan kartu SD. Kemudian sistem akan mencoba melakukan koneksi hingga 5 kali percobaan untuk memastikan kartu terbaca dengan aman. Nah, ini itu merupakan sebuah proses kalibrasi otomatis di mana ESP32 ini melakukan pengujian berturut-turut secara kilat. Jadi menulis data pengujian, membaca, mengecek ukuran file, menambahkan data baru di baris bawah, membuat file CSV tiruan, mengubah nama file, dan menghapusnya. Setelah itu semua tes dinyatakan lulus tanpa error. Program masuk ke dalam siklus utama yaitu continuous rate test, di mana ESP32 bertindak sebagai mesin pencatat tanpa henti yang akan menyimpan log data waktu setiap 2 detik sekali. Itu. Jadi dia membaca ke SD card. Kemudian kita masuk ke program percobaan keempat. Jadi percobaan ini ada sebuah proyek integrasi tingkat lanjut yang bertujuan mendemonstrasikan bagaimana microcontroller ESP32 mengendalikan dua modul perangkat keras SPI yang berbeda, yaitu modul micro SD dan layar TFT. Tujuan utama pembuatan ini itu membuktikan bahwa dua perangkat berat mengonsumsi memori dapat berbagi satu jalur komunikasi. Jadi yang sama tanpa terjadi tabrakan data. Asalkan dikelola dengan sistem pembagian tugas, multitasking, dan sinkronisasi yang cerdas lintas inti prosesor. Seperti itu. Jadi untuk videonya seperti ini. Nah, di sini
Ini merupakan contoh demonstrasi percobaan yang keempat. Nah, selain dia akan membaca SD card, kemudian mengirimkan data ke SD card, dia juga menampilkannya pada OLED di sini. Jadi di sini membuktikan bahwa komunikasi SPI itu lebih efisien. Oke, gitu saja untuk demonstrasi saat praktikum. Jadi kesimpulannya SPI ini merupakan protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang sangat penting dalam sistem embedded modern dengan dukungan full duplex, kecepatan hingga puluhan megahertz, serta kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti flash memory, SD card, OLED, ADC, DAC, dan sensor. SPI ini menjadi pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data yang cepat. STM32 unggul dengan integrasi HAL, DMA, dan performa industri yang stabil, sedangkan ESP32 menawarkan fleksibilitas GPIO matrix dan integrasi yang kuat untuk aplikasi IoT. Pemahaman mengenai mode SPI, kemudian manajemen chip select, troubleshooting, dan integrasi perangkat sangat penting untuk membangun sistem komunikasi yang handal dan efisien. Oke, begitu saja penjelasan dari saya mengenai SPI. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.